Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Ramadan dari kelas program studi broadcasting. Ingin menceritakan Sirah Nabawiyah, kisah hidup Rasulullah SAW. Pagi itu, Senin 20 April 547 Masehi, Aminah binti Wahab melihat cahaya menyinari istana-istana Syam saat melahirkan Rasulullah SAW. Setelah melahirkan, Aminah mengutus seseorang menemui Abdul Muthalib untuk memberi kabar bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib bergegas menuju rumah menantunya. Sesampainya di sana, kakeknya itu sangat bergembira. Ia menggendong Rasulullah dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim itu. Sebagaimana tradisi yang ada, pada 7 hari kelahiran Rasulullah SAW di Khitan. Abdul Muthalib pun mengundang orang-orang Quraisy dan menjamu mereka. Ketika para tamu mengetahui nama Muhammad yang diberikan kakeknya, salah seorang dari mereka berkomentar, "Sungguh nama ini terdengar aneh. Mengapa diberi nama Muhammad? Agar cucuku ini menjadi orang terpuji di langit dan di bumi," jawab Abdul Muthalib. Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tubuhnya bongsor, padahal usianya masih balita. Sejak kecil, Nabi Muhammad bersama saudara susuannya sudah membantui orang tua mengembala hewan ternak. Saat itu, Nabi baru 4 tahun. Suatu hari ketika sedang mengembala, tiba-tiba datang 2 malaikat membelah dada Nabi, mengeluarkan hati, lalu membasuhnya. Pada saat renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Pertikaian ini terjadi selama berhari-hari dan hampir saja menimbulkan peperangan. Saat itu Rasulullah berumur 35 tahun. Beliau terpilih sebagai orang yang berhak menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Selain itu, Rasulullah memiliki sifat yang ramah, santun, dan pemaaf. Baginda selalu menghargai lawan bicaranya, terkenal paling baik dalam bertetangga dan suka menolong orang-orang lemah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, tempatnya di kota Mekah. Para sejarawan membagi fase kehidupan Nabi setelah menerima wahyu kepada dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan Madinah selama 10 tahun. Fokus dakwah di Mekah baru seputar tauhid atau mengesahkan Allah SWT dan tentang memperbaiki akhlak. Mula-mula Rasulullah berdakwah pada keluarga dan kerabat dekatnya. Setelah turunan wahyu ketiga, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214, dakwah disampaikan secara terang-terangan pada keluarga Abdul Muthalib. Kemudian setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, dakwah Islam semakin diperluas tidak hanya kepada penduduk Mekah, namun semua pendatang dari luar Mekah. Dakwah secara terang-terangan yang terjadi sejak tahun ke-4 sampai 10 kenabian mendapat kecaman dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam disiksa, Rasulullah dicela, diganggu, bahkan pernah terjadi pemboikotan secara menyeluruh. Tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang Yasrib melakukan Bai'at Aqabah II. Mereka meminta Nabi untuk pindah ke Madinah. Mereka berjanji akan terus membela Nabi dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Sekian Sirah Nabawiyah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.